Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Itu semua merupakan kenikmatan yang perlu kita syukuri bersama. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan, syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu tentang hal-hal yang dapat meningkatkan iman dan taqwa kita, serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kali ini judulnya adalah kisah malam Lailatul Qadar, tentang istri durhaka, orang beriman, dan doa terkabul. Untuk menjawab dari judul video kali ini, mari kita dengarkan demikian. Adapun sebab turunnya surat Al-Qadar, menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan, Malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang hamba yang bernama Sam'un al-Ghazi. Dia telah bertempur melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan, bersenjatakan tulang dagu unta. Selain itu, dia tidak mempunyai peralatan perang. Tiap kali dia memukul orang-orang kafir dengan tulang dagu untanya, maka tidak terhitung mereka yang tewas karenanya. Apabila dia merasa haus, maka keluarlah dari sela-sela giginya air yang segar. Lalu dia meminumnya. Dan apabila dia merasa lapar, maka tumbuhlah dari tempat itu sekerat daging. Lalu dia memakannya. Demikianlah Sam'un berperang setiap hari hingga umurnya mencapai 1000 bulan, yaitu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Orang-orang kafir tidak mampu menolak serangannya. Lalu mereka berkata kepada istri Sam'un yang juga wanita kafir, sungguh kau akan kami beri harta yang banyak jika kamu mau membunuh suamimu. Aku tak mampu membunuhnya, jawab istri Sam'un. Kami beri kau seutas tali yang kuat, kata orang-orang kafir itu. Maka ikatlah dengannya kedua tangan suamimu itu dan juga kedua kakinya sewaktu tidur. Lalu kamilah yang akan membunuhnya. Ketika Sam'un tidur, istrinya mengikat dia kuat-kuat. Dia pun
terjaga lalu berkata, "Siapa yang mengikat aku?" Lalu, "Akulah yang mengikatmu sekedar mencobanya," kata istrinya. Tapi Sam'un merenggut tangannya dan terputuslah tali itu. Kemudian datanglah orang kafir memberikan sebuah rantai. Dengan rantai itu, istri Sam'un mengikatnya. Dia pun terjaga dari tidurnya. "Siapa mengikat aku?" katanya. "Akulah yang telah mengikatmu sekedar mencobamu," kata istrinya pula. Maka Sam'un merenggut tangannya sehingga putuslah rantai itu. Sementara istrinya kemudian mengucapkan lagi kata-kata seperti tadi. "Wahai istriku," kata Sam'un, "aku adalah salah seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang akan mampu mengalahkan aku selain rambutku ini." Rupanya Sam'un memiliki rambut yang panjang. Mendengar itu, maka tatkala Sam'un tidur, istrinya memotong beberapa ikat rambutnya, berisi 8 utas rambut kepalanya yang panjang-panjang mencapai tanah. Dengan 4 utas, wanita itu mengikat kedua belah tangan suaminya, dan dengan 4 utas yang lain diikatnya pula kedua belah kakinya sewaktu dia tidur. Sam'un bangun, maka katanya, "Siapa yang mengikat aku?" "Aku yang mengikat engkau untuk mencobamu," tugas istrinya. Sam'un meronta, tapi ia tak mampu memutuskan ikatan itu. Selanjutnya, istri Sam'un memberi kabar kepada orang-orang kafir. Mereka pun datanglah, maka dibawalah Sam'un menuju tempat pembantaian. Di sana telah tegak sebuah tiang. Kepada tiang itu Sam'un dikatakan. Kedua telinga Sam'un, kedua matanya, kedua bibirnya, lidahnya, dan kedua belah tangan dan kakinya mereka potong. Orang-orang kafir seluruhnya berkumpul dalam rumah pembantaian itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada Sam'un, "Perlakuan apa yang kamu inginkan dariku terhadap mereka?" Kata Allah. Jawab Sam'un, "Berilah hamba kekuatan sehingga dapat aku gerakkan tiang rumah ini lalu merobohi mereka." Allah memberi kekuatan kepada Sam'un, maka dia gerakkan. Dan menimpalah atap rumah itu atas mereka. Mereka mati semua, termasuk istrinya sendiri. Allah menyelamatkan Sam'un dari mereka, lalu mengembalikan kepadanya semua anggota tubuhnya. Sesudah peristiwa itu, Sam'un masih sempat beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Malam hari dia bangun sholat, dan siangnya dia berpuasa hingga akhirnya tewas dipenggal pedang pada jalan Allah. Mendengar cerita itu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada menangis karena sangat menginginkannya. Ujar mereka kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tahukah Anda pahalanya?" Maka jawab Nabi SAW, "Aku tak tahu." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Jibril alaihissalam turun dengan membawa surat Al-Qadar ini, seraya firman Tuhan, "Hai Muhammad, aku beri kamu beserta umatmu malam Qadar atau Lailatul Qadar yang beribadah pada malam itu lebih utama
daripada beribadah selama 70.000 bulan. Sementara itu itulah kisah yang melatar belakangi turunnya surat Al-Qadar, dan tepat di malam Qadar itu Sam'un bisa hidup kembali setelah disiksa oleh para orang-orang kafir yang doanya terkabulkan, dan ia diberi tambahan ilmu sepanjang 83,4 bulan lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang kisah malam Lailatul Qadar, tentang istri durhaka, orang beriman, dan doa terkabul. Semoga Anda pun tidak melewatkan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di malam-malam yang ganjil seperti tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Semuanya laksanakan untuk sholat Lailatul Qadar 2 rakaat atau 4 rakaat. Niscaya di malam yang luar biasa itu doa Anda akan didengar Allah dan akan dikabulkan semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.